Salam saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk seluruh sekalian, saya ingin menyanyikan puji-pujian berhubung dengan suasana sekarang ini, suasana Natal. Kiranya menjadi berkat untuk saudara-saudara sekalian. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Sekali ini saya ingin mengunjungi saudara-saudara sekalian dengan membawa lagi berita bahwa tanda orang Kristen yang baik dan tanda bahwa kita hidup sebagai umat dan anak Tuhan itu ditunjukkan bagaimana sikap hati kita yang mudah tergerak untuk berbuat baik. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Minta anugerah-Mu supaya hati kami dijamah oleh Tuhan. Kami tidak menunggu menjadi kaya raya baru berbuat baik, tetapi perbuatan baik Yesus itulah yang menggerakkan kami untuk melakukan sesuatu bagi sesama kami yang mengalami masalah dan kurang beruntung. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita membuka firman Tuhan dari Perjanjian Baru hari ini. Perjanjian Baru hari ini dari Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-11. Kisah Rasul pasal 11 ayat 28 sampai 30. Kisah Rasul 11 ayat 28 sampai 30. Demikian kata firman Tuhan. Seorang dari mereka yang bernama Agabus bangkit dan oleh kuasa Roh Kudus ia mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar. Hal itu terjadi juga pada zaman Claudius. Lalu murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan
mengirimkan suatu sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan mengirimnya kepada saudara-saudara yang diam di Yudea. Hal itu mereka lakukan juga, dan mereka mengirimkannya kepada penatua-penatua dengan perantaraan Barnabas dan Saulus. Katakan amin. Saudara sekalian, ini cerita tentang Paulus dan Barnabas mulai di Antiokhia, kemudian oleh anugerah Tuhan mereka kedatangan para nabi atau orang yang punya karunia nabi. Salah satu ialah Agabus, dan dia menyatakan, menyingkapkan sebuah rahasia bahwa seluruh dunia akan dilanda bala kelaparan. Mereka di Antiokhia yang datang dari jemaat bukan Yahudi, kemudian mereka tergerak hati oleh nubuatan itu, dan mereka mengirimkan persembahan yang dibawa oleh Paulus dan Barnabas dari Antiokhia untuk dipersembahkan kepada jemaat di Yerusalem dan di Yudea. Saudara pemirsa, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah sebenarnya kualitas dari kekristenan kita, yaitu kita mudah tergerak hati dan tangan kita untuk berbuat baik. Mari kita memperhatikan firman Tuhan ini dalam ayat yang ke-26. Ayat 26. Mereka, Paulus dan Barnabas tadi, Saulus dan Barnabas, tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Oh, saudara-saudara sekalian. Jadi tadi kualitas rohani mereka diajar oleh 2 orang hamba Tuhan yang luar biasa, ya, yang dipakai Tuhan dan karunia-karunia untuk mengajar, untuk menggembalakan jemaat. Namanya ialah Barnabas dan Saulus, yang kemudian bernama Paulus. Saudara sekalian, kita bisa melihat tidak ada kehidupan rohani, tidak ada sikap hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan yang tidak berbuah. Sudah masih ingat? 2 ayat saya akan baca untuk kita semua. Saya ingin menolong kita sedikit. Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Matius 22 ayat 37 sampai 40, demikian kata firman Tuhan. 22 ayat 37 sampai 40. Demikian kata firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Dan menurut versi Injil Markus, nanti saudara silakan baca sendiri, Markus 12 ayat 28 sampai 34, dikatakan, ditambahkan di sana, dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan saudara sekalian, mengasihi Tuhan tidak bisa berhenti di situ saja, karena Tuhan tidak kelihatan. Paling sudah bisa membuktikan diri dengan apa? Rajin berdoa, merenungkan firman Tuhan, menyanyi memuji Tuhan, rajin beribadah, rajin bersaksi. Buah apa lagi? Tetapi buahnya harus nampak pada bagian kedua tadi. Ya, kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Ya, kalau engkau lapar dan mau makan, ya beri juga orang yang tidak mampu, berbagi dengan mereka makanan. Saya sungguh terharu melihat, saudara sekalian, ada orang di negara lain, tentu saja di sana banyak orang yang tidak punya rumah.
Coba sudah bisa bayangkan bagaimana mereka bisa hidup di emperan rumah orang, di teras rumah orang, kemudian di sana dia serambi rumah orang, maksud saya, dan di sana mereka tidur dengan kantong tidur. Tidak bisa kebayang. Tetapi datanglah seorang yang juga tidak punya rumah. Dia beli, nggak tahu berapa banyak waktu itu saya lihat. Mungkin ada 5 atau 6 tumpukan pizza. Ya. Dia bagi satu-satu kepada teman-teman di sekitarnya. Dan mereka bisa makan pizza dengan senang hati. So, lihat, siapa dia? Orangnya juga tidak punya rumah. Mungkin dia menerima persembahan dari seseorang, dan kemudian dia bagikan ke teman-temannya. Dia tidak simpan. Kalau simpan terlalu lama, ya mungkin itu bisa jadi busuk. Itulah yang menunjukkan kualitas kekristenan kita, di mana kita mau berbuat baik. Lalu murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan suatu sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan mengirimkannya kepada saudara-saudara yang diam di Yudea. Dan mereka wujudkan itu dan kirim ke sana dan menjadi berkat di masa paceklik yang melanda seluruh dunia. Saya ingin mengatakan kepada saudara sekalian, kalau sudah mau menampilkan citra kekristenan yang baik dan benar, kualitas kekristenan saudara sekalian, kualitas iman saudara, mari mulai berbuat baik dan berbagi dengan sesama. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur ada janji firman Tuhan bahwa kualitas rohani kami harus berbuah kepada perbuatan baik dan menolong orang lain, mulai dengan sesama kami saudara seiman. Terima kasih Bapa di surga. Gerakan hati kami sekarang, gerakan tangan kami sekarang untuk berbuat baik, memberi tanpa menunggu sampai kami kaya-kaya. Sekaranglah waktunya Tuhan, dalam masa-masa sulit sekarang ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bila Anda memerlukan dukungan doa kami, atau bila Anda punya masalah yang ingin didoakan, silakan menghubungi nomor telepon kami 0812 7661 1125. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, silakan menghubungi +62 812 7661 1125. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.